Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa binanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi an-nujumiz zahirah, amma ba'd. Ibu bapak, para jamaah Masjid Jami Kuba, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari yang mulia ini, di malam-malam Ramadan. Kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua dapat ikut serta menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita. Amin. Tanpa terasa waktu berganti waktu, tahu-tahu sudah malam ke-20 Ramadan. Begitu cepat waktu berjalan. Begitulah Al-Quran membahasakan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang kau bisa hitung. Begitu cepat, tahu-tahu malam 20 saja. Yang udah 20 hari lalu nggak bisa akan kembali sampai kapanpun juga. Saat ini kita mau tarik lagi, siapa yang bisa mampu menarik hari-hari Ramadan kita bersama Ramadan? 10 pertama, 10 kedua sudah berlalu. Kata ulama, ya, nisfu Ramadan qad dhahab. Separuh Ramadan sudah berangkat. Bahkan lebih dari separuh, 20 malam. Wal baqi nisfuhu dhahab. Dan yang tersisa ini sisanya adalah emas. Jangan sampai kita abaikan. Ayo tajdidun niat, perbaharui niat, perbaharui semangat. Apalagi besok 10 terakhir, malam 21, Imam Syafi'i mengatakan biasanya Lailatul Qadar malam 21, 23. Begitu beliau mengatakan. Mari kita ajak keluarga kita, bangunkan anak istri kita semua dari kelalaian-kelalaian mereka, bahwa malam-malam Ramadan adalah malam-malam istimewa, berbeda dengan malam-malam lainnya. Kalau malam-malam lainnya keistimewaan berada di sepertiga akhir, namun malam-malam Ramadan dimulai kemuliaan tersebut dari maghrib sampai hatta matla'il fajar, sampai subuh datang, kemuliaan terus menyelimuti kita. Maka beruntung kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan malam hari ini agar kita menumbuhkan imun keimanan kita, biar semangat lagi, biar kuat lagi. Di 10 terakhir Nabi sudah mencontohkan habis-habisan, tenaga semua dikerahkan, sing-singkan bajunya, berlelah-lelah, berletih-letih. Kenapa? Karena mahkota yang Allah akan berikan tidak akan Allah berikan kepada orang yang bersantai-santai ria, berleha-leha. Akan diberikan oleh orang yang lelah, yang capek, yang letih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, tersisa daripada Ramadan kita, mari bagaikan mutiara, mari kita sepertikan permata yang berharga. Bagaimana permata yang berharga? Tentu kita jaga, kita pelihara, jangan sampai tergores, apalagi retak, apalagi pecah, akan jatuh nilainya. Ini Ramadan yang terakhir, mari kita jaga. Jangan sampai hari-hari terakhir terjadi goresan, terjadi retak, apalagi pecah. Mari kita semangat, mari tumbuhkan kesemangatan kita, tunjukkan keseriusan kita, tunjukkan kesungguhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Kesungguhan kita, capek yang kita persembahkan untuk Allah. Sama sekali Allah nggak ngambil untung. Untung ya untuk kita. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa orang yang mau capek, mau lelah, mau mujahadah, mau sungguh-sungguh, fa innama yujahidu nafsi, maka sungguh kecapeannya, kesungguhannya li nafsi, untuk dirinya, bukan untuk Allah. Allah bilang innallaha laghaniyun 'anil alamin. Sungguh Allah ini udah kaya
dari alam semesta. Seandainya seantero dunia manusia nggak ada yang puasa, nggak ada yang qiyamul lail, nggak ada yang ibadah, Allah bilang innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu udah kaya. Seandainya tidak ada yang ibadah, sama sekali tidak berkurang sedikit pun kemuliaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seantero dunia takwa semua kepada Allah, sama sekali tidak menambahkan kemuliaan, keagungan Allah. Kenapa? Karena Allah agung dan mulianya bukan pengaruh ibadah makhluknya. Justru Allah mulia karena memang Allah maha kaya dari alam semesta. Oleh karena itu, mari kita sikapi 10 terakhir bagaikan mutiara permata yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita berleha-leha. Mari kesungguhan jaga puasa kita. Di 10 terakhir, berkualitaslah puasa kita. Jaga dari yang membatalkan puasa, jangan bikin batal, jangan bikin jebol puasa kita. Kenapa? Banyak orang yang pengen puasa. Wallahi Pak, Bu, banyak orang yang ingin puasa. Mereka yang di alam kubur, yang meninggal sebelum Ramadan, mereka menangis di alam kuburnya, pengen balik lagi ke dunia, pengen puasa, pengen taraweh, pengen tadarus, pengen sedekah. Allah ceritakan dalam Al-Quran, keinginan mereka balik ke dunia. Rabbirji'un, Tuhanku, balikin lagi aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku ingin beramal soleh pada waktu dulu yang pernah aku tinggalkan. Aku ingin isi, aku ingin amal, aku ingin berbuat amal soleh. Itu perkataan mereka yang di alam kubur. Pengen sekali mereka balik ke dunia. Mereka pengen puasa, mereka pengen qiyamul lail. Begitu Allah ceritakan. Makanya jaga puasa kita sebaik-baiknya sebelum kita seperti mereka di alam kubur. Ataupun mereka yang halangan, yang bulan Ramadan ini mereka nggak sempat puasa karena mereka menderita sakit, dirawat di rumah sakit. Mereka menetes air matanya. Tahun ini saya nggak puasa, tahun ini saya nggak terawih, tahun ini saya dirawat, saya masuk gawat darurat, saya nggak bisa ibadah, saya nggak ikut puasa. Mereka berkeinginan sekali. Kita yang diberikan sehat walafiat, mari kita puasa. Ada orang yang sehat, segar bugar, tapi mereka nggak puasa. Kenapa? Mereka nggak dipilih oleh Allah. Mereka nggak ditakdirkan Allah. Allah nggak ridho mereka terdaftar dalam rombongan orang-orang puasa, sehingga mereka di siang hari bebas makan, bebas minum. Namun kita diberikan Allah ridho. Allah ridho sama kita sehingga kita terdaftar nama kita. Oh, ada kita di rombongan orang-orang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Masuk kita rombongan orang-orang berpuasa. Maka mari lakukan puasa dengan senang, dengan sukacita, dengan happy. Saat-saat kita berbuka, bergembiralah wajah kita. Sebagaimana Nabi katakan, lisaimi farhatani. Bagi orang yang puasa, ada 2 kegembiraan. Gembira yang pertama inda fitri, ketika berbuka. Bukan karena ketemu makanan, minuman. Bukan, itu ya termasuk bagian daripada senang, gembira, dengar beduk maghrib, dengar adzan berkumandang 2 waktu maghrib, senang kita, ada makanan, ada minuman, sehingga hilanglah haus kita, hilanglah lapar kita. Tapi ada yang lebih dari itu. Apa? Senanglah kita. Allah telah tolong kita. Allah telah bantu kita bisa puasa. Makanya Nabi kalau berdoa, berbuka, begitu minum, makan, Nabi katakan, Alhamdulillah, alladzi a'anani fasumtu. Ya Allah, terima kasih, saya ditolongin sehingga saya bisa puasa. Wa razaqani, ya Allah, terima kasih, dikasih rizki saya, fa'aftartu, saya bisa buka, ketemu buka. Berapa banyak orang nggak ditolongin, nggak puasa. Berapa banyak puasa nggak ditolong rezeki, bukannya ala kadar saja, minum saja nggak ketemu makan. Kita ditolongin puasa, ditolongin rezeki, bisa berbuka. Jaga puasa kita. Kita termasuk orang-orang yang terdaftar dalam rombongan orang-orang puasa. Mudah-mudahan kita bisa jaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Jaga puasa kita. Yang kedua dari yang membatalkan pahala puasa, bukan hanya berjuang membatalkan puasa, tapi berjuang juga jangan sampai membatalkan pahala puasa.
Ini pahala puasa besar. Selalu Allah yang akan memberikan balasannya. As-saumuli wa an ajzibi. Puasa urusanku, aku yang akan bayar, aku yang akan balas. Begitu agung sampai Allah yang turun tangan membalas orang-orang puasa. Maka jangan batalkan pahala puasa. Besok ketika orang-orang menghadap Allah di hari kiamat, mereka shaim, bergembira, inna liqa'i rabbih. Ketika ketemu Tuhannya, disambut oleh Allah. Hei orang-orang yang menghormati Ramadan, menghargai puasa, menjaga puasa dengan sebaik-baiknya. Hadza jazaukum, ini balasanmu. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Silahkan sekarang makan minum ketika kalian dulu tunduk kepada perintahku meninggalkan makan dan puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rubba shaimin laisa min siyami illal juwal atas. Banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa di hari kiamat, hanya lapar dan haus saja waktu di dunia. Kenapa? Dia tidak bisa menjaga lisannya dari berdusta, menggunjing, membuli, memfitnah, mengkutuk. Jangan batalkan pahala puasa kita. Mari perjuangkan, jaga lisan kita, jaga pendengaran kita, jaga makan kita, jaga mata kita. Biar kenapa? Biar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaga yang pertama. Jaga puasa kita di 10 terakhir. Yang kedua, jaga qiyamul lail kita. Jangan sampai libur. 10 terakhir jangan kata libur, jangan ada libur. Kalau bisa terawih kita tambahin, jangan cuma 8, 20 tambahin. Kenapa? Tunjukkan keseriusan kita. Belajar betah sama Allah di masjid, belajar nyaman ibadah, belajar nikmat sujud, belajar asyik, lezat, ruku, sujud, munajat di hadapan Allah. Tahu nggak posisi mana termulia di hadapan Allah kita saat kita hidup di dunia? Yang termulia saat kita sujud di hadapan Allah. Berlama-lamalah sujud, berlama-lamalah menghadap Allah. Qiyamul lail menjamin orang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail beribadah di malam Ramadan karena iman, karena mengharap pahala Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Mari concern sedikit ya. Kita sholat concern sedikit. Mari kita lupakan sejenak kesibukan kita, pikiran-pikiran dunia kita, fokus sama Allah. Mari kita concern sama Allah di 10 terakhir ini. Mari manfaatkan qiyamul lail kita sebaik-baiknya. Ini yang kedua, jaga malam kita. Yang terakhir, jaga karunia Allah, mahkota Allah yang Lailatul Qadar yang kita mau harap-harapkan dapat. Mari kita bersegera menjadi orang-orang yang pantas, yang layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nabi katakan Lailatul Qadar ini akan diberikan oleh Allah kepada seluruh orang-orang yang melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah malam Ramadan, kecuali 4 orang tidak diberikan. Masya Allah, nggak dapat salamun hiya hatta matla'il fajar, nggak dapat salam malaikat, ucapan salam hangat dari malaikat nggak didapat. Siapa mereka? Mereka yang pertama yang terus aja berbuat maksiat. Seharusnya ini momen yang tepat untuk bertaubat, niat yang baik. Stop kita punya rencana maksiat. Jangan ada tujuan-tujuan lagi maksiat. Kenapa? Ini malam terakhir, malam Lailatul Qadar, yang artinya malam penentuan nasib kita. Kalau nasib kita pengen ditentukan menjadi baik, tunjukkan diri kita. Ingin jadi baik, ingin benar, ingin tobat, ingin soleh, tunjukkan tobat kepada Allah. Minta mengemis kepada Allah. Ya Rabb, jadikan Ramadan bulan terakhir saya untuk meninggalkan maksiat. Saya tidak lagi maksiat. Tolong bantu ya Allah. Ini di antaranya harapan kita ya di 10 terakhir. Jangan terus berbuat maksiat. Mari kita ikrar kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang durhaka orang tua. Ini orang durhaka emang sial. Mau malam Ramadan saja sampai Lailatul Qadar enggak mendapatkan salam dari malaikat, sampai dia berdamai dengan kedua orang tuanya, sampai dia minta ridho kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah orang yang memutuskan silaturahim dengan kerabat, dengan saudaranya, nggak dapat salam. Padahal malam-malam terakhir adalah malam di mana tanazzalul malaikah, turun seluruh malaikat yang ada di langit. Waruhu fiha, Jibril pun ikut bersamanya di malam Qadar. Mau ngapain? Biidzni rabbihim, membawa SK dari Allah. Idzni rabbihim. Apa SK-nya? Salam. Selamat ya Pak, selamat ya Bu, udah puasa. Selamat. 1 tahun ke depan Bapak selamat, Bapak berkah, Bapak bahagia, Bapak beruntung. Sampai 1 tahun ke depan, salamun.
diberikan salam. Kalau meninggal 1 tahun ini, salam, selamat bahagia di alam kuburnya, selamat bahagia di alam bakanya. Itu ucapan salamun. Tidak diberikan kepada orang yang terus menerus minum minuman keras, nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita perbaiki Ramadan yang seputar akhir ini dengan sebaik-baiknya. Jaga bagaikan permata yang berharga, jangan sampai terlewatkan malam-malam kita. Mari adakan waktu untuk ibadah tahajud di malam hari. Mari adakan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, bersedekahlah ya setiap hari-harinya, agar kita mendapatkan keberkahan di seputar akhir, sehingga kita pantas dan layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan salam dari para malaikat. Mudah-mudahan yang singkat ini mampu mengingatkan kita semua, sehingga kita disebut terakhir punya cita-cita bangun malam berlelah-lelah untuk Allah, agar kita nanti disambut kehariban Allah di yaumil qiyamah dengan ungkapan Allah Ta'ala, silakan udkhul jannata bisalam, masuklah kalian ke surga dengan selamat tanpa mampir lagi ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.